Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dupa Misteri. Mohon maaf karena beberapa hari ini setiap malam hujan. Jadi Dupa Misteri baru bisa upload pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah stay tune untuk menyaksikan channel Dupa Misteri. Sebelum itu kami Dupa Misteri agar semangat dalam membuat konten, dalam menghibur kalian, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bagi teman-teman nanti ada giveaway jika channel Dupa Misteri ini sudah mencapai 1000 subscriber. Jadi minta bantuannya kepada teman-teman untuk subscribe channel Dupa Misteri, kemudian share kepada teman-teman agar channel Dupa Misteri dapat berkembang dan bisa semangat terus dalam melakukan vlog. Jadi itu nanti ada giveaway kalau channel Dupa Misteri udah 1000 subscriber. Nah, giveaway-nya apa? Nanti bakal diumumin ketika subscribe di channel Dupa Misteri sudah mencapai 500 subscriber. Jadi monggo kepada teman-teman jangan lupa untuk terus melakukan share channel Dupa Misteri ini agar kami semangat terus dalam melakukan vlog dan menghibur kalian semua. Itu teman-teman prolog pada malam hari ini. Jadi ini saya melakukan konten lagi. Ini di dalam hutan. Ini lebih tepatnya berada di hutan bambu teman-teman. Nah ini jalan ke sana, itu jalan terus semakin dalam itu kita semakin masuk ke dalam hutan. Lah di bawah sini, di bawah di samping ini juga berupa hutan, lebih tepatnya jurang karena ini berada di sisi tebing. Nah ini tuh, ini ke sana itu jurang semuanya. Nah itu teman-teman. Lah ini kenapa saya mengambil lokasi di sini karena menurut cerita ini itu di sini di pohon bambu ini banyak sekali penampakan, katanya ya seperti kemarin ada sosok wanita, kemudian ada sosok hitam juga di area sini lebih tepatnya. Ini itu jalan kalau ke sana biasanya buat apa ya? Nurut banyu. Bahasa Indonesia ini nurut banyu apa ya? Pokoknya buat ngecek banyu itu loh. Ini kan di bawah tanah ini itu ada peralon yang semakin ke sana. Nah itu biasanya kadang mampet di saluran depan sana. Lah orang-orang ketika melewati ini jalan ini kan jalan satu-satunya ke depan sana. Lah itu katanya sering melihat penampakan berupa sosok wanita, kemudian sosok hitam. Nah kita di sini mencoba untuk melakukan review konten di sini, apakah emang benar-benar di sini itu ada yang dibicarakan oleh orang-orang. Nah mitos lain selain penampakan, di sini juga ada pring petoknya di tempat ini. Katanya di sini ada pring petoknya. Lah apa itu pring petok? Pring petok itu ini teman-teman. Lah ini normalnya
pohon bambu itu kan ruasnya itu ke atas. Lah kalau pring petuk itu ruasnya ini yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Jadi ruas sama ruas itu ketemu. Nah, dulu katanya ada orang yang melihat pring petuk itu, namun ketika ditebang ruasnya itu normal kembali, jadi menghadap ke atas kembali. Jadi siapa tahu ada rezeki, karena sebenarnya pring petuk itu kan pring yang cacat ya, seharusnya tumbuhnya menghadap ke atas, namun ada yang menghadap ke bawah dan ke atas. Nah itu menurut kolektor ini banyak yang mencari pring petuk itu sendiri. Itu harganya lumayan fantastis, bahkan ada yang sampai membeli puluhan juta rupiah. Itu hanya ada yang dibuat jimat, kemudian ada yang dibuat koleksi. Nah ini ada dua jenis pohon bambu, ya ini pohon bambu biasa, yang ini petung, pohon bambu petung. Ini teman-teman, sebenarnya ini pertama kalinya saya mencoba mereview pohon bambu. Sebenarnya saya takut ini teman-teman, karena nggak biasanya saya mereview pohon bambu, karena ya teman-teman tahu sendirilah mitos-mitos di pohon bambu itu seperti apa dan jenis-jenis keangkerannya seperti apa. Itu ya teman-teman. Ini cuacanya habis hujan dan angin, semakin membuat suasana di dalam sini itu mencekam. Ini pohon bambunya banyak banget ini. Tuh. Tuh. Tiba-tiba anginnya sedikit nggak normal. Ini pohon bambu teman-teman, batu besar. Sebenarnya dari tadi itu ada suara seperti orang melangkah, namun nggak tahu di kamera terdengar atau enggak. Namun di sini jelas banget ada orang yang seperti berjalan beriringan, ada dua. Namun saya cari dari tadi itu nggak kelihatan di mana sosoknya. Ini perasaannya semakin dingin, semakin menakutkan setelah saya melewati batu ini. Astagfirullahaladzim. Nah itu teman-teman, ada di depan sana. Saya mencoba untuk melihatnya. Dari tadi ada yang mengawasi saya. Tadi tidak ada sebelumnya, namun tiba-tiba dia muncul. Tuh, sosok perempuan. Saya mencoba zoom. Tuh. Nah, itu tuh. Kelihatan ya teman-teman. Saya mencoba mendekat. Apakah dia... Saya mencoba memberanikan diri untuk mendekat. Bismillah. Allahu Akbar. Tuh, jelas banget kan teman-teman. Tuh, dia nggak hilang, nggak seperti kemarin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Jelas banget ini. Dan saya bilang seperti ini pun dia tidak menghilang. Saya mencoba interaksi, namun lampunya saya akan matikan
Bismillah. Bismillah. Nih, saya semakin mendekat tuh. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah. Nah, dia menghilang. Tuh. Dia menghilang, teman-teman. Saya mencoba beranikan diri untuk berinteraksi sama dia dengan cara mematikan lampunya. Namun ya karena keterbatasan kemampuan dan lain sebagainya, ketika diajak bicara dia itu hanya diam dan tidak menjawab. Nah, ini kita semakin masuk ke dalam. Sebenarnya semakin banyak saya melakukan vlog review tempat-tempat angker, ketika saya melihat hal-hal seperti tadi, itu tingkat keberanian saya itu sudah meningkat. Intinya saya sudah nggak kaget seperti dulu lagi, kemudian tidak lari atau dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk tadi memberanikan diri mendekat. Nah, ini kita semakin masuk ke area dalam hutan pohon bambu. Namun mungkin saya akan sampai di sini saja nanti, teman-teman. Karena semakin ke dalam itu nanti semakin semakin lebat pohon bambunya. Karena takutnya itu ya, walaupun tingkat keberanian saya itu meningkat, namun ketika ada penampakan yang sifatnya itu mengejar seperti genderuwo dan lain sebagainya, itu apabila kita nanti minta tolong itu akan kesulitan karena ini jalannya jauh dari pemukiman. Nah, itu jalan akses masuk jalannya ke sana, dan ini ada gubuk, dia ada pohon nangka. Nah, kita mencoba keluar dari tempat ini. Bismillah. Semoga tidak ada apapun. Dari tadi sebenarnya itu saya mencium bau-bau amis seperti bau darah. Di sekitar sini ada bau yang aneh menurut saya, namun nggak ada bangkai atau apapun. Seharusnya kalau bangkai itu baunya busuk, teman-teman. Namun ini baunya lebih ke amis, seperti amis darah. Dan dari tadi saya seperti ada yang mengiringi saya berjalan, ada suara orang berjalan, kemudian ada suara, ya intinya ada suara selain saya. Namun ketika saya cari itu nggak ada apapun di sekitar sini. Tuh. Nah, mitos lain di pohon bambu itu selain selain adanya genderuwo, adanya penampakan kunti, itu ada yang sering melihat banaspati.
Nah, banaspati itu apa teman-teman? Banaspati itu bola, seperti bentuknya seperti bola, kemudian seperti bola api lah intinya. Ketika kalian pernah main sepak bola api yang dari kelapa, lah bentuknya itu seperti itu. Nah, dan dia itu mengejar teman-teman. Nggak tahu wallahu alam bagaimana dia bisa mengejar, namun banyak yang melihat banaspati itu mengejar, semakin dilihat itu apinya itu semakin besar. Nah, selain apa ya, selain banaspati, ada juga yang menyebutkan bahwa di pohon bambu itu ada hantu kepala dan beserta dalemannya, beserta organ dalamnya. Nah, itu mitos-mitos dari mbah-mbah zaman dulu. Ada juga yang menyebutkan ketika anak hilang, ada anak yang diculik itu larinya disembunyikannya pasti di pohon bambu. Nah, dulu ada cerita di sini ramai sekali. Dulu ada seorang anak yang pulang dari lapangan, pulang dari bermain sepak bola. Itu sekitar 5:30, karena dari lapangan sampai ke rumahnya itu melewati pohon bambu, padahal pohon bambunya itu nggak begitu lebat juga. Nah, itu kan ada 3 orang anak, yang 2 itu udah jalan di depan, namun yang 1 itu ketinggalan di belakang. Dan ketika berdua itu sampai rumah, dia ditanya oleh ibunya yang hilang tadi, kemana anak yang satunya, kok nggak ikut pulang. Nah, kata yang 2 tadi, dia ikut pulang tadi, namun ketika dilihat ternyata anak itu belum sampai rumah. Nah, itu sampai dicari seluruh warga, sampai sekitar 10:30-an itu dia nggak ketemu, nggak intinya udah dicari kemanapun itu nggak ketemu, sampai kemudian meminta bantuan oleh, intinya orang tahulah, orang pintar, dicari sambil menutup kentongan itu, memukul kentongan sambil keliling desa. Nah, ketika itu si anak tadi sekitar jam 11-an kalau nggak salah, itu dia ketemunya itu ya di pohon bambu tadi. Sebelum sampai ke rumahnya itu, dia ditemukan di sana dalam keadaan duduk di sela-sela batu, di sela-sela bambu ini teman-teman. Nah, ketika ditanya apa yang membuat dia itu sampai duduk di sana sendirian sampai malam dan berani, jawaban dia itu katanya dia dicegat atau dihadang oleh seorang nenek. Kemudian dia dikasih permen dan diajak ke rumahnya. Dan di rumah nenek itu katanya ada banyak sekali mainan, makanan, apapun yang anak itu inginkan, katanya dituruti sama si nenek tersebut. Namun ketika dilihat, ternyata rumah yang katanya rumah nenek itu adalah pohon bambu ini, teman. Sebuah pohon bambu itu, teman-teman. Nah, itu mitos-mitos yang banyak terjadi di sekitaran pohon bambu. Nah, itu ya teman-teman, sedikit prolog dan cerita singkat mengenai pohon bambu. Tadi saya mendengar ada orang yang memanggil di bawah sana, namun nggak tahu di mana. Ini suasana benar-benar mencekam sekali teman-teman di si pohon bambu. Lebih menakutkan dibanding di Ringin Jenggot kemarin.
bener-bener sebenarnya saya seperti diiringi oleh seseorang, seperti tidak hanya saya yang berada di sini. Saya ini mencoba keluar dari pohon bambu ini karena saya juga menjaga jarak aman juga, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tempat ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Perasaan saya benar teman-teman. Tuh. Dia pindah di sana. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Itu tuh. Tuh saya mencoba zoom. Kelihatan? Dia berdiri di sana. Dia menggoyang-goyangkan badannya. Nah, itu teman-teman. Nah, saya mencoba zoom. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Nih, saya mencoba untuk mengabaikan dia karena ada hal yang aneh seperti mengintai saya. Ada hal aneh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalian lihat teman-teman, di sela-sela daun pisang itu ada hal aneh. Saya zoom. Tuh. Kelihatan nggak? Di sini kelihatan banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada suara. Ya Allah, ya Allah. Tuh. Saya mencoba melihat itu di kamera. Kelihatan nggak? Saya coba zoom. Tuh. Bentar. Ngeblur. Allahu Akbar, tuh teman-teman. Tuh. Ada putih-putih. Itu seperti pocong. Tuh. Kelihatan dasetak, kelihatan kepalanya doang. Semakin saya mencoba keluar, mereka semakin agresif muncul. Ini saya mencoba keluar dari arena. Ada suara anjing menggonggong. Nih, saya keluar dari pohon bambu. Bismillah. Sebenarnya itu takut teman-teman. Ya, takutnya itu karena saya sendirian di tempat ini. Kemudian tempatnya pohon bambu. Ketakutan saya itu ada dua. Yang pertama, nanti kalau dia ngejar sampai ke rumah, sama kalau ada ular teman-teman. Takutnya ada ular. Kalau ular sekali nyokot, ya bar, meninggal. Tapi kalau hantu kan ya paling cuma bikin kaget teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Sebenarnya dia itu mau ikut pulang teman-teman. Tuh. Dia jalan menjauh teman-teman. Dia berjalan. Dia menjauh teman-teman. Dia menjauh. Biarkan. Dia itu mengantar kepergian saya pulang teman-teman. Tuh, setelah saya sampai di perbatasan pohon bambu,
dia kembali ke rumahnya, kembali ke habitatnya, seakan dia mengantar saya keluar dan dia pulang kembali. Ya udah, hati-hati di jalan buat mbaknya, semoga sukses. Salam buat keluarga, jangan lupa tidur malam. Ini saya keluar, udah di luar arena dan diantarkan oleh Mbak Kunti tadi. Saya mengucapkan terima kasih telah mengantar saya, menemani saya di perjalanan saya, ditemani Mbak Kunti. Nah itu ya teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman juga, nanti ada giveaway ketika channel Dupa Misteri sudah mencapai 1000 subscriber. Seperti apa giveaway-nya? Jangan lupa untuk pantau terus channel Dupa Misteri agar saya semangat untuk menghibur kalian juga, semangat membuat konten, sehingga ketika nanti channel Dupa Misteri sudah mencapai 1000 subscriber akan ada giveaway. Nah, jadi ditunggu aja giveaway-nya seperti apa. Ya Allah teman-teman, ini ada hal aneh yang terjadi. Sebelum ada hal yang tidak diinginkan, saya akan ulang. Mungkin saya cukupkan vlog pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah stay tune menonton channel Dupa Misteri. Semangat terus dalam melihat channel Dupa Misteri. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan astagfirullah teman-teman, ya Allah, ada yang ngerotoki saya. Seperti dari atas itu dikerotoki apa ya bahasa Indonesianya? Ininya dihujani apa? Tanah. Sebelum ada hal yang aneh lagi, mungkin saya cukupkan teman-teman vlog pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah stay tune di channel Dupa Misteri. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan ditunggu giveaway-nya ketika channel Dupa Misteri mencapai 1000 subscriber. Terima kasih kepada teman-teman. Selamat malam, salam horor, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.